Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan sapi perah di Indonesia. Jadi, bagaimana asal-usul mengapa sapi perah bisa ada di Indonesia? Karena sebenarnya Indonesia sendiri adalah bukan penghasil sapi perah yang baik ya di dunia, di antara negara-negara lain di dunia. Namun pada kenyataannya ternyata untuk peternakan sapi perah juga saat ini sudah mulai banyak berkembang di Indonesia. Jadi pada saat ini kita akan membahas bagaimana perkembangan sapi perah, mulai dari sejarahnya ya, awal mula kenapa bisa datang ke Indonesia sapi perah tersebut dan berkembang di Indonesia sampai sekarang. Sejarah perkembangan sapi perah di Indonesia sudah dimulai pada abad ke-18 atau pada zaman penjajahan Belanda. Jadi sebenarnya sudah cukup lama sapi perah itu ada di Indonesia, sekitar abad ke-18 ya, atau pada saat masa pendudukan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda mendatangkan sapi Eva dari negeri Belanda. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Belanda itu atau Nederland adalah pengkonsumsi susu ya masyarakatnya. Karena apa? Karena mungkin juga dipengaruhi mereka memiliki sapi perah unggul yang bernama sapi Eva atau Friesian Holstein. Apa itu sapi Eva sudah kita bahas di pertemuan di perkuliahan mengenai bangsa-bangsa sapi perah, dan sudah kita bahas juga bahwasanya sapi Eva ini adalah sapi yang paling bagus ya untuk ternak perah di dunia. Jadi karena masyarakatnya atau masyarakat Belanda itu suka sekali minum susu atau menganggap itu sesuatu yang kebutuhan yang penting. Jadi karena di Indonesia tidak ada sapi perah yang bagus, jadi pemerintah Belanda mendatangkan sapi Eva tersebut yang tujuannya utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan susu orang-orang Belanda yang berada di Indonesia. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tujuannya tadi sapi Eva tadi didatangkan untuk memenuhi konsumsi susu segar bagi pegawai pemerintah Belanda ya, atau orang Belanda yang ada di Indonesia, karena mereka sudah terbiasa mengkonsumsi susu. Hal ini disebabkan karena Indonesia tidak mempunyai bangsa sapi perah lokal yang baik. Mungkin itu juga yang menyebabkan bangsa Indonesia atau orang Indonesia itu tidak terlalu suka ya atau tidak terbiasa mengkonsumsi susu, karena memang kita tidak punya sapi perah lokal yang baik. Bahkan mungkin yang standar juga belum ada ya, tidak ada yang untuk yang sapi lokal penghasil susu. Jadi masih kebanyakan tipe-tipe pedaging yang ada di Indonesia. Ya. Sapi Eva yang didatangkan ke Indonesia dipelihara di daerah perkebunan udara sejuk karena sapi Eva berasal dari daerah bertemperatur rendah. Jadi kita ketahui bahwasanya sapi Eva ini berasal dari daerah subtropis yang dingin ya, dan sangat sensitif terhadap temperatur udara. Jadi untuk menanggulanginya maka dipilihlah daerah perkebunan, terutama di daerah pergunungan atau dataran tinggi yang memiliki udara sejuk, sehingga sapi Eva tersebut mampu beradaptasi di lingkungan barunya atau di lingkungan Indonesia tapi dia berada di daerah pegunungan atau perkebunan ya, yang memiliki suhu dingin. Sapi Eva tersebut
yang didatangkan dari negeri Belanda dipelihara oleh orang-orang pribumi yang bekerja pada pemerintah Belanda. Jadi sapi Eva tersebut nantinya akan dipelihara oleh orang-orang pribumi ya, yang bekerja pada pemerintahan Belanda, dan nanti susunya akan diambil oleh orang-orang Belanda untuk memenuhi kebutuhan susu mereka. Penyebaran sapi FH. Sapi Eva dirawat oleh orang pribumi. Jadi bagaimana penyebaran sapi Eva tersebut? Sapi Eva tadi dibawa dari Belanda, kemudian dirawat oleh orang pribumi, sehingga mereka memiliki keterampilan dalam memelihara sapi perah. Jadi orang-orang Belanda tadi juga mengajarkan atau memberikan keterampilan ya ke orang-orang pribumi untuk memelihara sapi perah, sehingga akhirnya orang-orang pribumi tersebut mampu atau memiliki keterampilan dalam memelihara sapi perah. Pegawai pemerintah Belanda dalam hal ini yang orang pribumi sering mendapat hadiah dari pemerintah Belanda dalam bentuk sapi perah. Sapi perah hadiah tersebut dipelihara oleh orang pribumi di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi sering orang-orang Belanda ini memberikan award atau memberikan hadiah ke orang-orang pribumi itu adalah sapi Eva. Jadi mereka pegawai-pegawai pemerintah Belanda tadi apabila berprestasi nanti diberikan hadiah oleh pemerintah Belanda atau pemerintah Belanda ya, berupa sapi perah, yang kemudian sapi tersebut dipelihara mereka di lingkungan tempat tinggalnya. Sapi perah mulai berkembang di kalangan orang-orang Indonesia. Jadi karena hal tersebut, akhirnya sapi perah mulai berkembang di kalangan orang-orang Indonesia, yang kemudian pada akhirnya berkembang menjadi peternakan rakyat. Jadi awal mulanya kenapa bisa ada sapi perah itu dari Belanda, didatangkan, dijadikan sama orang Belanda tadi, diberikan kepada orang-orang pribumi, terutama yang bekerja pada pemerintahan Belanda, kemudian dipelihara sehingga pada akhirnya berkembanglah menjadi peternakan rakyat. Perkembangan sapi perah di Indonesia mulai diintensifkan pada pelita ketiga yang berorientasi pada, jadi ini setelah merdeka ya, mulai dikembangkan pada pelita ketiga yang berorientasi pada peningkatan populasi serta perbaikan mutu genetik, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi susu di dalam negeri.